Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini, masih membahas dari konten-konten yang sebelumnya, yaitu tentang amalan ringan pahala besar. Yang dari konten-konten sebelumnya sudah saya paparkan, yaitu dua dari amalan ringan pahala besar dari ke-17 amalan ringan pahala besar yang harus diamalkan setiap hari. Dan sekarang saya akan membahas yang ketiga. Namun sebelum itu, jangan lupa teman-teman like dan subscribe, serta tinggalkan komen di kolom komentar, dan nyalakan juga lonceng notifikasi agar teman-teman bisa selalu update konten-konten terbaru dari saya, dan semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Langsung saja, yaitu amalan ringan pahala besar yang ketiga. Amalan ringan namun pahala besar yang ketiga, yaitu pahala mengucapkan salam. Kalimat salam ringan di ujung lidah, tetapi berat timbangan pahalanya. Kalimat salam mudah diucapkan, kita cenderung menganggap ucapan salam itu merupakan sesuatu yang tidak terlalu istimewa. Padahal di dalam kalimat itu terkandung makna yang begitu penting dan sangat dibutuhkan manusia, yakni mengandung doa keselamatan, dan setiap orang tidak ingin celaka, tapi mendambakan keselamatan. Ucapan selamat juga merupakan suatu penghormatan antar manusia. Sungguh tidak tahu diri jika seseorang mendapatkan ucapan salam tetapi tidak menjawab dengan salam pula. Firman Allah yang artinya, ketika kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, maka sambutlah dengan salam yang lebih baik, atau setidaknya kamu dapat menyambutnya dengan yang setimpal. Bahwasanya Allah selalu tanggap atas segala sesuatu, Maha menghitung. Quran Hadis surah 4 ayat ke-86. Jika kita mengucapkan salam dari orang lain, berarti kita mendapat penghormatan. Orang lain mendoakan agar kita mendapatkan keselamatan, seharusnya dibalas dengan salam pula. Misalnya jika ia mengucapkan assalamualaikum, maka setidak-tidaknya kita menjawab dengan ucapan yang sama. Tetapi kalimat lebih lengkap pun akan semakin utama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alaihi wasallam, salam adalah sebagian dari sekian asma-asma Allah, maka tebarkanlah di antara kalian. Sedangkan riwayat lain menerangkan tentang sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika seorang muslim menyampaikan salam kepada sesamanya, lalu ia dibalas salamnya, maka para malaikat bersolawat 70 kali kepadanya. Dan kalau salamnya tidak dijawab oleh yang bersangkutan, maka malaikatlah yang menjawab salamnya. Kemudian mereka mengutuki 70 kali terhadap orang yang tidak menjawab salam tersebut. Abu Muslim Al-Haulani pernah berjalan dan melewati kelompok orang, tapi ia enggan mengucapkan salam. Ia takut kalau salamnya tidak dijawab, sehingga mereka mendapat kutukan dari malaikat. Katanya, yang memberatkanku untuk mengucapkan salam kepada mereka ialah jika mereka tidak menjawab salamku, sehingga malaikat mengutuk mereka akibat ulah salamku itu. Di dalam kitab Baqtanul Arifin dijelaskan, ketika kamu berjalan melewati suatu kaum, ucapkanlah salam buat mereka, maka salam kalian wajib mereka jawab. Mengucapkan salam itu ada aturan dan tata caranya. Jika seseorang sedang berjalan dan menjumpai sesama muslim yang sedang duduk, maka hendaknya yang berjalan yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Jika seorang muslim bertemu dengan orang yang lebih tua, maka yang muda hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu. Bagi yang berjalan kaki, hendaknya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang berkendaraan. Orang yang mendatangi dari belakang hendaknya terlebih dahulu berucap salam kepada yang diperhatikan. Abu Muslim berpendapat, aturan salam hendaklah yang berjalan mendahului mengucapkannya kepada yang sedang duduk.
yang kecil kepada yang besar, yang naik kendaraan kepada yang berjalan kaki, dan yang berkendaraan bagus kepada yang kendaraannya sederhana. Misalnya, berkuda kepada yang berhimar. Budaya mengucapkan salam hendaknya dimulai dari lingkungan yang terkecil, yakni dalam keluarga. Orang tua dituntut untuk memberi contoh kepada anak-anaknya dan seluruh anggota keluarga dalam hal mengucapkan salam itu. Ketika hendak pergi meninggalkan rumah, kita harus mengucapkan salam kepada yang ditinggalkan. Begitu juga pulang dari bepergian dan akan masuk rumah, hendaklah mengucapkan salam. Ketika menelpon, haruslah mengucapkan salam sebelum memulai pembicaraan. Bahkan ketika masuk rumah kosong, kita pun disarankan untuk mengucapkan salam. Demikian, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, yang artinya salam sejahtera tetaplah atas kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Mengapa kepada rumah kosong kita disarankan untuk mengucapkan salam? Karena tempat itu kemungkinan dihuni oleh para malaikat atau jin. Bagaimana hukumnya mengucapkan salam terhadap anak kecil? Sebagian ulama berpendapat bahwa mengucapkan salam kepada anak kecil itu dianggap tidak perlu. Namun sebagian ulama lainnya memandang penting karena mengarah kepada pendidikan akhlak. Mengucapkan salam itu hukumnya tidak wajib, melainkan sunnah. Tetapi bagi yang mendapatkan ucapan salam atau mendengarnya wajib untuk menjawabnya. Jawaban harus spontan, sebab kalau ditunda berarti bukan jawaban. Siapakah yang berhak untuk diberi ucapan salam? Menurut ulama, bahwa kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepada sesama muslim. Sedangkan orang yang bukan muslim tidaklah perlu diberi ucapan salam. Bahkan kepada orang yang diragukan keislamannya, kita tidak patut untuk mengucapkan salam. Ini menunjuk dalil tidaklah perlu menyampaikan salam kepada orang ahli bid'ah, orang kafir dan ahli main, yaitu penjudi. Bagaimana jika orang kafir mengucapkan salam kepada kita? Apakah perlu dibalas dengan jawaban serupa? Tentang hal ini ada perselisihan pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa memulai ucapan salam kepada orang non-muslim atau kafir hukumnya haram, sedangkan menjawab salam dari mereka hukumnya wajib. Tetapi hanya mengucapkan wa'alaika atau wa'alaika mithluhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah kamu mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan jika kamu berjumpa dengan mereka di jalan, maka desaklah ia ke penghalangnya. Memulai mengucapkan salam kepada orang kafir, Yahudi atau Nasrani berarti kita memuliakannya. Padahal memuliakan orang kafir, Nasrani atau Yahudi itu hukumnya haram. Menebar salam sesama muslim sebagai tanda saling menyayangi. Salam merupakan berkat persaudaraan bagi orang yang seiman dan seagama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu tidak akan masuk surga hingga beriman sempurnanya, dan keimananmu belum dianggap sempurna hingga kamu saling menyintai. Ketahuilah, aku akan memberi petunjuk tentang sesuatu yang dapat menciptakan kamu saling menyayangi. Jika dipatuhi, yaitu hendaknya kamu saling berucap salam. Mengucapkan salam meskipun kepada sesama muslim, tapi ada aturannya. Jika seseorang sedang membaca Al-Quran atau mendengarkannya, maka kita tidaklah perlu melakukannya. Mengucapkan salam kepada mereka hukumnya makruh. Kita juga tidak perlu mengucapkan salam kepada orang yang sedang asik rapat berdiskusi di tengah-tengah majelis taklim. Justru ucapan salam kita akan mengganggu konsentrasi mereka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia bercerita, selama 10 tahun aku melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dia mengatakan, mengapa? Apa ini kau kerjakan demikian? Terhadap apa yang kukerjakan? Tidak pula ditanyakan, mengapa hal ini tidak kau kerjakan terhadap sesuatu yang tidak kukerjakan. Bahkan sabdanya, wahai Anas, perhatikanlah
pesanku ini dan peliharalah baik-baik. Lakukanlah sholat sunnah di malam hari sebanyak-banyaknya. Pasti engkau disenangi malaikat. Abdoh, ucapkanlah salam kepada keluargamu ketika kau masuk ke rumah mereka. Pasti Allah akan menambah berkah kepadamu. Dan jika kau mampu, janganlah kau masuk tempat tidurmu kecuali dalam keadaan bersuci. Maka jika kau meninggal dunia, pasti termasuk mati syahid. Dan ucapkanlah salam kepada orang yang kamu jumpai ketika engkau keluar dari rumah mereka, keluargamu. Pasti Allah menambah berkah kepadamu. Bersikaplah hormat kepada orang muslim yang lebih tua daripadamu. Sayangilah mereka yang lebih muda daripadamu. Pasti aku dan kamu berada di surga. Demikian Rasulullah merenggangkan jari tengah dan telunjuknya. Ketahuilah Anas bahwa Allah ridho terhadap orang yang makan sesuap nasi lalu memuji Allah dan meminum seteguk air lalu memuji Allah Ta'ala. Dari Ibnu Salam radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam dan biasakanlah memberi makanan serta kerjakanlah sholat sunnah di malam hari ketika kebanyakan orang sedang tidur. Pasti engkau dijamin masuk surga. Dalam hadis lain diterangkan tentang sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di surga itu ada kamar-kamar yang beraneka warna. Seluruh kulit luar dapat dilihat dari dalam, sebaliknya kulit dalam dapat dilihat di luar. Segala kenikmatan yang berupa pandangan, pendengaran dan perasaan yang belum pernah dirasakan oleh manusia ada di dalam surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah kamar-kamar tersebut? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk orang-orang yang suka menebarkan salam, suka memberi makan, suka berpuasa dan sholat sunnah di malam hari ketika manusia kebanyakan sedang tidur nyenyak. Para sahabat bertanya, siapakah yang mampu berbuat demikian? Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ku beritahukan kepadamu tentang 3 hal, yaitu orang yang berjumpa dengan saudaranya mengucapkan salam kepadanya, berarti ia telah menebar salam. Orang yang memberi makan keluarga familinya, dan orang yang berpuasa Ramadan penuh 1 bulan ditambah 6 hari Syawal, berarti ia telah membiasakan puasa. Orang yang sholat isya menjelang akhir waktunya disambung dengan sholat subuh berjamaah, berarti ia telah melakukan sholat. Itulah ulasan dari amalan ringan pahala besar yang ketiga. Dari yang pertama yaitu sia-sia amalan yang tak ikhlas, yang kedua pahala silaturahmi, dan yang ketiga pahala mengucapkan salam. Mungkin ini saja untuk konten selanjutnya akan kami bahas lagi. Namun jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.